Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Putri Wulandari dengan NPM 092000000064. Saya akan menjelaskan materi yang keenam, yaitu penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan dan pekerjaan dalam bidang kesehatan. Yaitu sangatlah penting karena Pancasila adalah landasan hidup bangsa Indonesia yang menjadikan seseorang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan sikap memiliki tanggung jawab, memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah, mengenali perkembangan, memiliki kemampuan memaknai sejarah. Bangsa tanpa Pancasila, apa jadinya bangsa Indonesia tanpa Pancasila? Kehidupan manusia tanpa mengenal ketuhanan Yang Maha Esa pada sila pertama dapat mengakibatkan mereka kehilangan nilai etik, moral, dan spiritual. Jika seseorang tidak memiliki etik, moral, dan spiritual dalam keagamaan, dia tidak akan bisa menghormati agama yang lain. Dia bisa menjelek-jelekan, tidak menghormati agama lain, saling menjatuhkan, dan akan bertentangan dari agama satu dan agama yang lainnya. Kedua, ada tanpa kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemajuan bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi justru akan merosotkan nilai-nilai kemanusiaan dalam tempat yang terendah. Maksud dari situ adalah jika keadilan dalam bangsa ini tidak ada, maka orang yang di Indonesia ini yang sudah kaya akan malah tambah kaya dan miskin tambah miskin, karena di situ tidak ada letak keadilan bagi sesama manusia. Ketiga, ada tanpa nilai persatuan dan kesatuan, bangsa Indonesia akan mengalami perpecahan dari dalam. Karena bangsa Indonesia itu dalam satu negara harus ada kesatuan dan persatuan. Jika kalau tidak ada, manusia atau masyarakat di dalamnya akan berpecah-pecah menjadi beberapa bagian kelompok masyarakat atau akan membuat negara-negara yang lainnya. Yang keempat, tanpa nilai-nilai kedaulatan rakyat, dapat disaksikan tumbuhnya kekuatan-kekuatan pemerintah yang sewenang-wenang yang akhirnya terjadi pertentangan antara pemerintah dan rakyat. Jadi, kalau tidak ada kedaulatan rakyat, pemerintah akan semena-mena terhadap rakyatnya. Dia akan membuat perundang-undangan, peraturan, dan lain-lain seenaknya dia tanpa adanya pendapat dari masyarakat tersebut. Adanya nilai-nilai keadilan sosial dapat disaksikan kesenjangan sosial dalam masyarakat. Akan terjadi kecemburuan sosial antara si kaya dan si miskin. Jadi, apa bisa adanya kecemburuan sosial antara si kaya dan si miskin? Karena sosial orang kaya derajatnya lebih tinggi daripada si miskin ini. Si kaya bisa memiliki segalanya dan si miskin yang satu ini tidak bisa memiliki apapun. Kita ada tujuan penerapan nilai-nilai Pancasila bagi mahasiswa dalam kehidupan. Yang pertama itu agar dapat memahami nilai-nilai Pancasila dalam pandangan hidup bangsa Indonesia dan mahasiswa mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya, terutama dalam bidang profesi yang akan dijalaninya dalam masyarakat. Pengalaman butir-butir Pancasila dalam merawat pasien. Menurut Depkes RI dalam ONI 1985 telah menetapkan bahwa pelayanan perawat dikatakan berkualitas baik apabila tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan pada pasien sesuai dengan aspek-aspek dasar dalam merawat pasien. Aspek-aspek tersebut meliputi yang pertama ada aspek penerimaan. Aspek ini meliputi sikap merawat yang selalu ramah, periang, selalu tersenyum menyapa semua pasien. Perawat perlu memiliki minat terhadap orang lain, memiliki pasien tanpa membeda-bedakan golongan, pangkat, latar belakang sosial, ekonomi, budaya, sehingga pribadi yang utuh. Yang kedua ada aspek perhatian. Aspek ini meliputi sikap merawat dalam memberikan pelayanan perawatan yang perlu bersikap dengan sabar, murah hati dalam arti bersedia memberikan bantuan dan pertolongan kepada pasien dengan sukarela tanpa mengharapkan imbalan.
Yang ketiga, ada aspek komunikasi. Aspek ini meliputi sikap perawat yang harus bisa melakukan komunikasi yang baik dengan pasien dan keluarga pasien. Yang keempat, ada aspek kerjasama. Aspek ini meliputi sikap perawat yang harus mampu melakukan kerjasama yang baik dengan pasien dan keluarga pasien. Dan terakhir, ada aspek tanggung jawab. Aspek ini meliputi sikap perawat yang jujur, tekun dalam tugas, mampu mencurahkan waktu dan perhatian, sportif dalam tugas, konsisten, serta dalam tindakan. Selanjutnya, bentuk pengalaman nilai Pancasila dalam memberikan pelayanan kesehatan. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Ikut mendoakan kesembuhan pasien meskipun berbeda keyakinan. Kalau misalnya dia agamanya Kristen dan kita Islam, kita harus tetap mendoakan menurut agama kita masing-masing, walaupun kita berbeda agama. Yang kedua, memberikan kesempatan pada pasien untuk berdoa atau sembahyang sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing sebelum dan sesudah melakukan tindakan keperawatan. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah masing-masing jika antar perawat maupun dokter berbeda keyakinan dengan pasien. Kedua, ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini yang A, memberikan pelayanan yang adil tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, sebagainya sesuai dengan penyakit yang diderita pasien. Jadi kalau misalnya ada pasien kulitnya hitam, terusnya berbeda dengan yang lainnya, kita tidak boleh membeda-bedakan pasien tersebut. Jangan sampai pasien tersebut tersinggung karena perkataan kita. Kita harus jaga ucapan kita juga dan perilaku kita. Kita dalam merawat pasien hendaknya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan tidak memperlakukan pasien dengan semena-mena. Jadi kita tuh sebagai seorang perawat tidak boleh berperilaku seenaknya menurut kita. Jadi kita harus memikirkan kembali perilaku kita yang akan dilakukan kepada pasien. Merawat pasien dengan penuh perasaan cinta serta sikap tegang rasa dan tepat selera. Jadi maksud tersebut adalah kita sebagai perawat harus merawat pasien dengan penuh suka hati sehingga dia nyaman berada di samping kita saat kita merawatnya. Kita ada membela pasien atau patient advocate pada saat terjadi pelanggaran hak-hak pasien sehingga pasien merasa aman dan nyaman. Seperti yang tadi saya bilang. Selanjutnya ada perawat memberikan informasi dengan jujur memperlihatkan sikap empati yaitu turut merasakan apa yang dialami pasien. Jadi kita sebagai perawat nanti harus memberikan informasi yang benar dan tepat kepada pasien tersebut dan memperhatikan sikap kita terhadap pasien. Selanjutnya ada meningkatkan dan menerima ekspresi perasaan positif dan negatif pasien dengan memberikan waktu untuk mendengarkan semua keluhan dan perasaan pasien. Kita sebagai perawat juga sebagai pendengar pasien seperti curhatan mereka, dia ngerasain apa, kita juga harus mendengarkannya, memberikan motivasi agar dia tidak bersedih berlarut-larut dan membalikan semangat mereka. Ketiga, ada Persatuan Indonesia. Itu ada mengembangkan kerjasama tim dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Kita, dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya, kita harus kerjasama untuk membantu pasien untuk melawan penyakitnya. Terusnya ada mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien daripada kepentingan pribadi. Jadi jika pasiennya lagi gawat, kita tuh disitu lagi makan. Nah, disitulah kita harus tinggalin makanan kita dulu dan mementingkan kegawatan pasiennya tersebut. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu ada. Sebelum melakukan tindakan perawat kepada pasien, perawat hendaknya mengutamakan musyawarahan dengan pasien dan keluarga pasien dalam mengambil keputusan. Jika kalau kita melakukan tindakan terlebih dahulu, kita harus meminta izin kepada pihak keluarga apakah
keluarga tersebut membolehkan tindakan. Jika kalau diperbolehkan dengan keluarga pasien, lanjutkan, dan tidak diizinkan dengan keluarga pasien, ya jangan dilakukan. Selanjutnya ada musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang leluhur, serta dapat mempertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Terakhir ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama itu ada mengembangkan sikap adil dengan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban terhadap semua pasien. Jika pemberian makanan dan satu dengan yang lain, kita tuh harus sama adil. Misalnya yang satu dikasih makan, dan semuanya harus makan, kecuali orang yang akan melakukan operasi itu memang harus diwajibkan berpuasa dan tidak dikasih makanan. Selanjutnya, perawatan pasien dilaksanakan dengan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong antara pasien, keluarga pasien, perawat, dokter, serta tim paramedis dan medis lainnya. Itu seperti yang tadi saya katakan, kita sebagai para tim medis itu harus melakukan dengan secara gotong royong, secara bareng-bareng, sama-sama untuk melawan penyakit pasien tersebut. Next, selesai. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.